Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan ruang sepak bola Paulus Rogan. Kali ini kita mengulas dan ada album dari legendaris sepak bola Indonesia di tahun 1960-an, 1980-an, dan kita kenal dengan sebutan si Boncel, atau boleh juga disebut Jenderal, dan terakhir juga disebut Bos dalam dunia sepak bola Indonesia. Tak lain, beliau adalah Rizwandi Idris. Rizwandi Idris yang dilahirkan di Aceh, pada tanggal 18 Maret tahun 1948 dan wafat di Jakarta setelah beliau dirawat di rumah sakit pada tanggal 11 Juli 2008. Ada beberapa kenangan saya dengan Rizwandi Idris. Sempat berdiskusi tentang sepak bola, yaitu pada waktu beliau menjadi Direktur Teknik PSSI dan juga tim pemantau atau talent scouting, di mana waktu itu trio Rizwandi Idris, Ristianto, Roni Patinasrani berbicara untuk memantau tim PSSI, khususnya tim nasional, dan juga pada waktu seleksi di tahun 1978-79, di mana waktu itu antara pemain senior dan pemain muda dari Persija digabungkan kebetulan oleh pelatih Om Barce Pelwa dan Marek Yunata. Saya dicoba dengan gelandang Rizwandi Idris, Sofyan Hadi, dan saya Paulus Rogan di Stadion Menteng. Tapi itulah sepak bola. Saya mengalami cedera, di mana karena saking semangatnya untuk bergabung dengan para pemain senior Persija, saya cedera, di mana tangan saya ini copot
untuk pertama kali. Ya, sepak bola boleh dikatakan selain kita harus mempunyai talenta dan skill dan niat atau kemauan yang benar-benar sangat mendalam untuk menjadi pemain sepak bola dan diikuti dengan disiplin. Ini yang dilakukan oleh Iswadi Idris karena sejak usia muda, pada usia 6 tahun, beliau bergabung dengan MBFA. Waktu itu adalah anak-anak gawang. MBFA ini adalah singkatan dari Maluku Balls Football Association, yang setelah itu berganti nama menjadi Merdeka Football Association, yang diasuh oleh Om Jul Lambert dengan asistennya Imam. Dan kebetulan ya, saya juga pernah bermain bersama Imam pada kejuaraan antar anak gawang di Jakarta, yang pada waktu itu selain MBFA ada PS Remaja Kebayoran yang dilatih oleh Bang Dul, terus ada Putra Dewata, ada Honda, ada PS Taurus, Jakarta Putra. Yang saya ingat ada juga UNS dan beberapa klub anak gawang Jakarta yang mengorbitkan pemain-pemain khususnya Persija maupun nasional. Di MBFA, Iswadi Idris yang rumahnya berjarak tidak begitu jauh dari lapangan Banteng, itu beliau rumahnya waktu itu di daerah Cikini, Kramat. Ya, beliau memang selalu ditemani oleh kedua orang tuanya, salah satu apabila bermain sepak bola di lapangan Banteng. Persija Junior di tahun 60-an. Di MBFA, Bung Jul Lambert telah mengorbitkan pemain-pemain yang boleh dikatakan cukup terkenal seperti Bob Hivi. Bob Hivi ini juga masih ada ikatan saudara dengan Iswadi Idris. Ada dua bersaudara yang juga cukup saya kenal, yaitu Wahyu Tanoto dan Budi Tanoto. Sebelumnya saya juga pernah bergabung di Tunas Jaya yang akhirnya mengikuti gelar utama di Tunas Inti. Iswadi Idris dengan teknik skill dan kemampuan dia menguasai bola, boleh dikatakan ahli mengatur strategi karena dia bisa bermain di segala lapangan, baik di lapangan tengah, di wing, depan maupun sebagai back. Tahun 1957
61 dia ditempa di MBFA. Tahun 61, tahun 68 Klub Indonesia Muda Jakarta. Tahun 1968-70 di Pardiretex, di mana bertaburan bintang-bintang tim nasional yang pada saat itu Pardiretex sangat terkenal dan merupakan klub di Indonesia yang bertaburan bintang. Tahun 75 sebelum beliau di Jayakarta, beliau sempat bermain di Sydney, Australia, di klub Western Suburb Sydney, Australia, karena pada waktu Persija bermain di Australia, coach dari Australia ini tertarik dengan 4 pemain Persija waktu itu, yang kalau tidak salah selain Iswadi Idris ada Widodo, ada Oyong Lisa ataupun Ristianto, tetapi akhirnya Iswadi Idris yang diminati, yang menjadi pemain sepak bola Indonesia yang pertama bermain di luar negeri pada tahun 1974-75. Karena culture dan boleh dikatakan postur dari pemain-pemain Australia yang cukup besar dibandingkan dengan Iswadi Idris, jadi ada kendala apabila dia oper-oper bola itu harus pas, jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat, sehingga Iswadi Idris pada waktu itu memberikan saran bahwa kelemahan dengan pemain asing kalau kita bermain adalah masalah fisik. Tahun 75 sampai 81 beliau di Jayakarta baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih, dan membawa Jakarta, khususnya Jayakarta, sebagai juara di tahun 1977-78 menjadi juara divisi utama Persija. Jakarta yang bertaburan bintang pada saat itu dengan pelatih yang boleh dikatakan dirangkap Iswadi dengan bosnya Bapak F.A. Utasoid. Iswadi ini juga pernah membawa Persija menjadi juara Persikatan di tahun 1973 dan 1975. Sayang di tahun 1979 dia tidak masuk tim, atau waktu itu ada selisih dengan Marek Yonata yang memang pada waktu itu menyenangi pemain-pemain pemuda Persija, di mana Marek Yonata coba pemain muda Persija seperti John Lesnusa, Endang Tirtana, Samsul Suryono, sama juga ada sahabat saya Marceli Tabayong. Dan akhirnya Persija menjadi juara
di final mengalahkan PSMS dengan 1-0. Gol dicetak oleh Andi Lala. Selanjutnya di era Galatama, Iswadi Idris juga pernah bermain untuk Perkesa Mataram, dan terakhir setelah tidak bermain sepak bola, dia pernah menjadi pelatih PON Jawa Timur, terus juga pelatih dari PSPS Pekanbaru di tahun 1978, dan untuk tim nasional dia melatih tim pra Olimpiade di tahun 1988 bersama-sama dengan M. Basri dan Abdul Qadir. Iswadi juga pernah menjadi pengurus PSSI di tahun 1994 dan komisi disiplin, dan terakhir sebagai direktur teknik PSSI. Terakhir beliau tinggal di Yogyakarta, di Sleman, dan bolak-balik di Jakarta. Kebetulan rumah beliau di Warung Buncit Indah, dan saya percaya. Dan juga di Warung Buncit ada beberapa pemain yang pada waktu itu bermain untuk Tuna City, seperti Anjas Asmara dan X Cahyono, kiper yang memperkuat Tuna City. Dalam pembicaraan saya dengan kenangan dengan Iswadi Idris, dia sangat mengagumi Dr. Gigi Endang Witarsa, di mana memang sebagai pemain Iswadi Idris sukses diasuh oleh Dr. Gigi Endang Witarsa, menjuarai beberapa turnamen seperti Merdeka Games, Kings Cup, dan Anniversary Cup. Dan dia sangat sekali menyenangi dan cara-cara Dr. Gigi Endang Witarsa bagaimana cara melatih, dan juga dia beberapa pelatih yang dia sangat senangi, seperti pelatih dari Belanda, Bill Koper, karena dia mempunyai kenangan di tim nasional sebagai kapten pada saat tahun di mana dia memperkuat tim Indonesia yang pada saat itu untuk timnas Olimpiade tahun 1970. Satu langkah gagal ke Montreal, Kanada, karena di final pra Olimpiade grup 2 Asia kita dikalahkan Korea Utara dengan adu penalti. Kenangan yang tak terlupakan di mana Iswadi sebagai kapten penendang utama dalam adu penalti berhasil, dan Bill Kover telah menunjuk Suai Prisal, ya, Kristianto, Waskito, ya, dalam adu penalti itu juga menendang pertama Iswadi Idris, Vice Captain, Junaidi Abdillah,
penendang kedua, Waskito penendang ketiga, Oyong Lisa penendang keempat, tapi gagal. Berikut juga Anjas Asmara juga gagal. Akhirnya ada Ristianto yang akhirnya skor terakhir sama-sama penentuan, di mana Swaif Rizal kita gagal. Walaupun pada waktu itu Swaif Rizal dapat membuat gol, maka sejarah baru sepak bola Indonesia bisa road to Olimpiade. Iswadi pada tahun 1968, tahun 1980 itu boleh dikatakan ada kuartet dengan Sucipto Suntoro, Abdul Qadir, Yakub Syahsaleh adalah pemain-pemain Indonesia, terutama penyerang yang tercepat di Asia. Ya, karena pada saat itu boleh dikatakan timnas Indonesia tidak terkalahkan di ASEAN, khususnya melawan misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, yang boleh dikatakan susah untuk mengalahkan tim Indonesia. Mana Iswadi dengan PSSI utamanya menjuari Merdeka Games, terus juga di Kuala Lumpur, ya, pada saat itu tim Indonesia dengan kiper teman sahabat saya Endang Tirtana, ya, dengan penyerang juga sahabat dari Nia Pitra, Yusuf Male, ada Simpson Rumah Pasal, ada Berti Tutuarima, ada sahabat saya juga Encas Tonip yang pernah bergabung juga bermain dengan saya di Tunas Inti, termasuk Dedi Sutendi dan Suganda dari Persib Bandung, dan ada Oyong Lisa, Isak Lisa maksud saya, ada Sofyan Hadi, ada Adi Ismanto, dan sohib saya Dede Sulaiman, dan juga sohib saya yang terakhir adalah Taufik Saleh, yang boleh dikatakan terakhir dia setelah bermain sepak bola bekerja di Bea Cukai. Dan tentu saja Iswadi ini banyak pengalaman pada saat dengan Bandi Detek di tahun 1969 dengan dilatih oleh E.A. Manggindan. Beliau bergabung dengan Yakub Syahsaleh dan juga dengan bekas pelatih saya Om Sinyo Aliando, ada Sucipto Suntoro, ada Abdul Qadir, ada Muhammad Basri, dan saya pernah juga bermain dengan Muhammad Basri di tahun-tahun 76. M. Basri sempat di Warna Agung mengikuti tur di Pulau Bangka, ada segitiga dengan PSSI yang pada waktu itu Anjas Asmara SS, PS Bangka yang pada waktu itu dengan sponsor Bapak Insinyur Jaljuli sebagai direktur PT Timah meresmikan stadion orang olahraga obat masyarakat. Dan perlu diketahui juga Iswadi Idris ini
dengan tim yang pernah sebulan tur Eropa, ya, di mana tahun 1976 PS Harimau melakukan tur Eropa di mana bermain dengan klub-klub terkenal di Belanda, Eindhoven, di Jerman, di Spanyol, ya, dan tim nasional Indonesia pada saat itu boleh dikatakan tim yang terbaik pada eranya. Dalam tur Eropa ini ada Roni Pasla, kiper, ada Nobon Kayamudin, ada Wahyu Hidayat, ada Andi Lala, ada Sumirta, Iswadi Idris, Tumsila, Kristianto, Sofyan Hadi, Anjas Asmara, Suharman Imam, ada Lukman Santoso, Taufik Lubis, dan coach pada waktu itu juga ada di PSSI Harimau, ada coach Sinyo Aliando dan pelatih fisiknya Om Yoviti Misela, dan saya pernah dilatih oleh Om Yoviti Misela di PS Angkasa Jakarta. Ya, dan itulah banyak kenangan pengalaman dengan Iswadi Idris yang selalu memakai nomor 13 di kostumnya, dan Iswadi boleh dikatakan kalau bermain di lapangan begitu boleh dikatakan cerewet karena beliau selalu mengatur dan bersuara keras. Kenangan pada waktu saya beliau menjadi pemantau pemain-pemain muda dan timnas PSSI di zamannya Ivan Kolev, ya, coach. Dengan yang saya ingat pemainnya salah satunya adalah Bambang Pamungkas. Timnas pra Piala Dunia tahun 1990 dengan pelatih Iswadi Idris dengan asisten Abdul Qadir dan Muhammad Basri, dengan para pemain seperti Hari Susanto, Yaya Hartono, Freddy Muli, Ricky Yakobi, ini sahabat saya, Benny Van Breckelen, kiper, pemain muda dari Medan yang sama-sama pernah bermain dengan saya di Tempo Utama Tunas Inti. Juga Robi Darwish, ada Edi Harto, Agusman Riyadi, Heri Kiswanto, Mustaqim, Putui Yasa, Patar Tambunan, Bongo Pribadi, ada Hamdani Lubis, Jesse Mustamu, Rulinere, gelandang elegan kita, Dede Iskandar, Maman Suryaman, Maura Ali yang saat ini masih kontak-kontak di dunia maya dengan saya, Imade Pasek Wijaya yang saat ini melatih di anak muda Bali United, yang Bali United, dan Hasari Rangkuti
Iswadi Idris juga menjadi tim pada waktu PSSI Harimau tahun 1976 dan 1978, di mana beliau dilatih juga oleh coachnya Om Sinyo Aliandu yang tidak asing lagi khususnya. Untuk itu akhirnya dengan Iswadi Idris yang penuh dengan talenta, dan terus terang beliau adalah leader di lapangan yang mengatur untuk tim nasional baik di klub maupun tim nasional, dengan mengatur ritme dan mengatur khususnya dengan teriakan-teriakannya yang mengingatkan kita bahwa sepak bola harus ada komunikasi, ya. Dan kita selalu mengenang keberadaan Iswadi Idris. Sudah sepatutnya khususnya PSSI dengan pemain-pemain legenda khususnya memberikan edukasi khususnya ke pemain-pemain muda di tanah air. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas atensi dan dukungannya, khususnya untuk berkembangnya channel sepak bola Paulus Sorgan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Akhirnya kita dukung timnas Indonesia untuk dapat maju dan berprestasi di kemudian hari. Terima kasih, God bless, Tuhan memberkati kita semua. Amin.